perisai bagi iman kita, amin saudara. Terang bagi jalan kita. Maka dari itu, hanya di dalam namanya, Yesus sumber kekuatan, Yesus sumber pengharapan, Yesus sumber penghiburan, amin saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan, yes. kasih Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan. Kami tahu Tuhan,
Engkau yang memberikan keselamatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan untuk kami, Engkau yang memberikan jalan keluar untuk setiap kami Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami gak mau minta apapun juga Tuhan. Kami tahu Tuhan kami masih banyak pergumulan, kami tahu Tuhan kami masih banyak masalah yang harus kami lewati. Tapi saat ini Tuhan, yang kami rindukan adalah kami mengucap syukur. Mari saudara, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama pejamkan mata kita dan kita mau cuma ngomong terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Dan biarlah tujuan kami boleh menyenangkan hati Engkau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, katakan, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, yes, Kau sungguh. Yesus, Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
satu-satunya yang ku andalkan. Nyanyikan lagu ini dengan penuh iman saudara. Katakan, kami percaya Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan iman kita nyanyikan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku kami berseru padamu Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan suara yang keras kita mau katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu kali lagi dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang kita mau katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Walaupun masalah masih ada Tuhan dalam hidup kami, walaupun pergumulan itu Tuhan masih ada, Tuhan harus kami lalui. Tapi saat ini Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir, karena kami percaya. Karena kami percaya Engkau Allah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau melewati badai kehidupan. Berjalan dengan iman semakin kuat Tuhan menghadap Engkau Tuhan. Dan kami hanya mau memandang salib-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Biarlah setiap persembahan, setiap perpuluhan boleh menjadi kemuliaan Tuhan bagi nama-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, memberikan dengan penuh sukacita. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan ke dalam campur tangan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kekuatan daripada firman Tuhan, maka kami tidak dapat menghidupi kehidupan kami setiap hari dengan berhasil. Karena itu Tuhan, sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu berada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu senantiasa tuntunan dan pencerahan daripada Roh Kudus. Karena itu sekali lagi kami serahkan pemberitaan Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau beracara, Engkau menjelaskan segala sesuatu supaya kami mengerti, dan setelah kami mengerti kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, pagi hari ini di dalam rangka bulan Juni kita akan belajar terus tentang doa, ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa berdoa dengan tekun. Karena mungkin kita merasa kita sudah berdoa dengan tekun, tapi ternyata ada hal-hal yang baru yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat yang terdapat di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Ada 3 poin yang penting di sini. Yang pertama adalah bertekun. Untuk seorang supaya boleh berhasil di dalam kehidupannya, Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose berkata kita harus bertekun. Yang kedua apa saudara-saudara? Kita harus berjaga-jaga. Ya. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Ya. 3 hal ini, bertekun, berjaga-jaga, dan harus dengan mengucap syukur. Kemudian kita akan lihat, saudara, ada beberapa poin tentang doa yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu doa adalah permohonan yang kita harapkan dan pasti terjadi. Doa adalah permohonan yang kita harapkan dan pasti terjadi. Nah, tentang permohonan ini kita semua mengucap syukur karena kita diberi hak khusus untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Tidak semua bisa berdoa kepada Tuhan dan mendapatkan jawaban. Kita bisa berdoa karena kita mempunyai hak khusus yang sudah dimungkinkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa, ya. Orang lain mungkin, orang-orang dari agama lain berkata orang Kristen itu tanda kutip kurang ajar ya, memanggil Tuhan Bapa. Tetapi itu justru keistimewaan dan hak khusus yang kita punyai kalau kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Dan di dalam kalimat ini dikatakan bahwa Dia pasti memberikan apa yang kita minta. Pasti saudara-saudara? Tidak selalu. Kalau hal itu yang kita minta adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Dia akan beri. Tetapi kalau tidak sesuai, pasti tidak akan Dia berikan. Karena itu akan membahayakan hidup kita. Ya. Jadi sekali lagi, permohonan yang kita harapkan dan pasti terjadi itu kalau permohonan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, doa adalah tindakan yang sederhana dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di mana saja dan kapan saja. Saudara-saudara, ini juga adalah
hak yang istimewa. Tidak semua penganut agama bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Ya, kita tahu ada beberapa agama yang mengharuskan kalau berdoa itu harus apa saudara? Cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, cuci muka dulu. Kemudian harus pergi ke tempat ibadah, mereka di sana baru berdoa kepada Tuhan. Tapi kita tidak demikian saudara-saudara. Di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa, luar biasa itu. Dan hal yang ketiga adalah sebagian orang tidak berdoa lagi karena sibuk atau mungkin kecewa karena doanya tidak dijawab. Saudara, ada yang bilang saya nggak sempat berdoa karena saya sibuk. Dari pagi bangun pagi sampai tengah malam saya harus bekerja, apalagi di kota-kota besar ya. Saya harus bekerja mungkin sampai 12 jam sehari, saya sibuk, saya tidak punya waktu. Sebetulnya dia tidak mengerti apa yang dikatakan di dalam kalimat kedua tadi bahwa doa itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Tidak harus masuk ke dalam kamar, kemudian harus berlutut, kemudian harus tutup mata. Kita tahu di mana saja kita bisa berdoa dan tidak ada alasan untuk berkata bahwa kita itu sibuk, saudara. Dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bahwa doa orang benar bila yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Doa yang bagaimana yang sangat besar kuasanya? Yaitu doa orang yang benar. Apakah kita termasuk orang-orang yang benar? Kalau saudara ditanya apakah saudara termasuk orang yang benar? Bagaimana jawaban saudara? Tidak atau iya? Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang berdosa dan tidak benar. Tetapi karena kita mengenal Tuhan Yesus, maka semua dosa kita disucikan di atas kayu salib oleh pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita disebut orang yang benar. Jadi nggak usah malu saudara kalau kita boleh mengaku di depan orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Kemudian di dalam Matius 22 ayat 21, Yesus menjamin apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerima. Sekali lagi, jaminan Yesus itu hanya diberikan jikalau permintaan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak sesuai pasti tidak akan diberikan. Sama saja seperti seorang anak kecil ya, kalau dia baru berumur 5 tahun lalu datang ke ibunya di dapur, lalu dia bilang, "Mah, aku minta pisau." Kira-kira diberikan tidak saudara? Tidak ya. Tetapi kalau dia sudah 10 tahun atau lebih tua, pada waktu dia minta kepada ibunya, diminta pisau pasti diberi karena sudah tahu bahayanya pisau itu seperti apa. Jadi sekali lagi Yesus menjamin apa saja yang kita minta kalau itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, kalau tidak sesuai, kita malah mendapat bahaya kalau kita menerima apa yang kita minta, pasti Tuhan tidak akan memberikan. Saudara, yang berikutnya ada 3 poin yang penting, 3 poin yang penting. Dan ketiganya sebetulnya saudara sudah tahu. Ya, waktu Tuhan berkata, mintalah, carilah dan ketuklah pintu. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, mintalah. Mintalah. Apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Ya, sekali lagi apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Kita bisa saja ingin misalnya hal yang luar biasa, kita ingin punya pesawat terbang misalnya. Tuhan kasih enggak kepada kita? Tidak saudara, karena mahal dan juga memang kita tidak butuh. Kalau pesawat terbang kita harus punya lapangan terbang, harus punya pilot, harus punya peralatan khusus untuk sebuah pesawat. Jadi kita sebetulnya cuma ingin tapi tidak butuh. Nah, ini ayat ini mengatakan
Apa yang kita butuh itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kita butuh kendaraan motor atau sepeda atau mobil, ya dia kasih. Tetapi kalau kita butuh pesawat, Tuhan bilang salah permintaanmu. Ya seperti itu. Dan meminta berarti kita menyadari kemampuan kita. Saudara-saudara, apakah kalau kita punya pesawat, mampu enggak kita mengendarainya? Tidak bisa ya. Yang bisa mengendarai pesawat itu hanya seorang pilot. Jadi kalau kita tidak mampu, jangan minta. Kalau kita tidak mampu punya pesawat, jangan minta pesawat. Karena kita tidak bisa mengendarai pesawat itu. Yang kedua, di dalam Matius 13 ayat 45 dikatakan carilah. Nah di dalam carilah ini dikatakan kita tidak boleh berdiam diri tapi berusaha berdoa dan mengerahkan segala daya, upaya, tenaga, dan pikiran. Nasihat Tuhan di samping minta kita harus cari. Kita harus berusaha, bukan diam saja. Bukan kita bertapa di rumah terus hanya berdoa kepada Tuhan. Lalu kita minta Tuhan tiap hari ada orang yang kirim beras ke rumah. Ada yang kirim masakan ke rumah. Tidak saudara. Kita diberi kemampuan, kekuatan, tenaga, pikiran untuk mencari yaitu dengan bekerja. Ya, Tuhan tidak suka, dia bilang kalau orang yang malas tidak usah makan. Artinya apa? Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus mencari nafkah sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga dikatakan di situ ketuklah. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, mengetuk adalah tindakan yang berulang-ulang dan memerlukan kesabaran dan ketekunan. Betul saudara, kalau kita ketuk pintu, kalau ada belnya pintunya tinggal mencet bel dibukakan ya. Tapi kalau ketuk pintu kadang-kadang harus ketuknya sampai keras sekali, baru orang mendengar ketukan pintu itu dan dia membukakan pintu. Karena itu dikatakan mengetuk adalah tindakan yang berulang-ulang dan memerlukan kesabaran dan ketekunan. Saudara-saudara, kita akan melihat sebuah video nyanyian yang mengatakan supaya kita meminta, mencari, dan mengetuk. Silakan. Saudara bisa ikut nyanyi ya karena beberapa kalimatnya adalah indah sekali. Tekun dalam berdoa, taat pada kehendaknya, berkat Tuhan selalu ada, janjinya takkan berubah. Minta kau kan diberikan, cari kau kan mendapatkan, ketuk pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan dengar, minta kau kan diberikan, cari kau kan mendapatkan, ketuk pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan kan sediakan untuk kita.
Ya saudara, luar biasa ya. Gampang sebetulnya. Sederhana. Yang pertama apa? Minta. Yang kedua, cari. Yang ketiga, ketuk pintu. Sederhana sekali. Gampang, anak SD juga bisa hafal. Tapi yang penting bukan cuma hafal, yang penting kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita. Nah sekarang saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan yang kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 18, mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, jadi ayat ganjil saya akan baca, dan ayat genap saudara akan baca. Dan pada akhirnya kita akan mengulang ayat yang ke-7 bersama-sama. Karena ayat 7 ini merupakan inti dari perumpamaan ini. Ya, siap saudara? Ada di screen ya. Yaitu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini bukan untuk menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang seperti hakim yang lalim ya. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalim itu berarti jahat, bengis ya. Jahat dan bengis dan sangat jahat pokoknya. Memang kata lalim ini di dalam bahasa Indonesia kita jarang dengar kecuali di dalam Alkitab ini. Tetapi dia hendak menunjukkan bahwa bukan Allah itu Allah yang bengis, Allah itu Allah yang sangat jahat sehingga tidak mau memberikan apa yang kita minta. Tetapi perumpamaan ini hendak menunjukkan supaya kita tekun untuk berdoa siang malam. Nah pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, sebetulnya situasi seorang janda itu sulit saudara. Ya, janda itu begitu dia menikah dengan suaminya, maka dia putus hubungan dengan keluarganya sendiri. Jadi tidak ada urusan, tidak boleh minta apa-apa, tidak boleh minta tolong kepada saudaranya, atau kalau masih ada orang tuanya minta tolong kepada orang tuanya, tidak boleh. Karena janda itu sudah menjadi milik suaminya. Tetapi dalam kejadian ini, di dalam perumpamaan ini ternyata janda ini suaminya meninggal. Jadi kalau suaminya meninggal, dia juga tidak bisa minta tolong kepada keluarga suaminya. Jadi janda itu memang seorang diri, tidak berdaya. Dan kepada siapa lagi dia bisa minta tolong kalau bukan kepada hakim. Nah,
Ternyata hakim ini juga hakim yang jahat, yang tidak mau menolong. Ya. Tetapi maksud Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini adalah mari kita tetap bertekun di dalam doa. Mari kita terus menerus berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, permintaan dari janda itu bukan permintaan yang jahat. Dia cuma minta dibela haknya. Karena ada lawan yang mau menyusahkan dia, mau mencelakakan dia. Tidak ada orang yang dia bisa minta tolong kecuali hakim. Nah seperti itu juga kita, saudara-saudara. Kita harus terus tekun berdoa, tidak henti-hentinya. Karena itu yang dihendaki oleh Tuhan. Luar biasa perumpamaan ini, dan mari kita lanjutkan dengan kesimpulan. Saya akan bacakan dulu ya tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan daripada khotbah ini adalah sebuah doa yang mengajar kita untuk melakukan seperti ini, mengucapkan kalimat seperti ini. Bapa, beri kepadaku untuk tekun berdoa sehingga sungguh-sungguh menjadi kebutuhan dalam hidupku. Melalui doa yang tekun, aku mendapat kekuatan untuk mengalahkan segala godaan. Hidupku pun akan senantiasa dilingkupi dengan kedamaian dan kekuatan bagi orang yang aku doakan. Saudara, mari kita baca sama-sama kesimpulan ini. 1, 2, 3. Bapa, beri kepadaku untuk tekun berdoa sehingga sungguh-sungguh menjadi kebutuhan dalam hidupku. Melalui doa yang tekun, aku mendapat kekuatan untuk mengalahkan segala godaan. Hidupku pun akan senantiasa dilingkupi dengan kedamaian dan kekuatan bagi orang yang aku doakan. Sekali lagi saudara, doa bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri tetapi juga untuk orang yang didoakan. Jadi kita tidak boleh hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, aku dan aku dan aku. Tapi Tuhan bilang kita juga harus mendoakan siapa? Orang lain. Ya, seperti yang dilakukan setiap pagi di doa pagi, tiap Sabtu dan Senin jam 5 pagi, itu tidak pernah didoakan untuk kepentingan kita sendiri. Kita selalu mendoakan pemerintah, kita selalu mendoakan jemaat Tuhan, sekolah, BPK Rehoboth, dan juga orang-orang yang mengalami sakit, orang-orang lansia, generasi muda. Itu kita doakan terus untuk orang-orang seperti itu. Hampir tidak pernah kita para pengikut doa pagi berdoa bagi kita sendiri. Karena itu memang maksud Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi kita berdoa supaya orang lain juga mendapat manfaat daripada doa yang kita naikkan. Saudara, sebagai gambar yang terakhir, ini sebuah ayat hafalan. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Dikatakan di situ 1, 2, 3, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hafal ya saudara-saudara? Gak usah lihat di situ juga bisa kan? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tidak pernah satu hari pun atau 1 jam pun kita tidak pernah berdoa. Kalau kita berdoa terus untuk kita, pada suatu waktu kita bisa bosen ya. Masa selalu berdoa untuk kita? Tapi sekali lagi, panggilan kita pada hari ini adalah mari kita berdoa juga untuk orang lain. Untuk pemerintah, untuk kota Bandung, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk penginjilan yang dilakukan di seluruh Indonesia. Kita bersyukur di Indonesia ini kita masih bisa memberitakan Injil dengan bebas. Saudara-saudara, sebagai akhirnya kita harus mengucap syukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sangat baik, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi berarti. Mari kita akan bersama dengan WL dan Siger untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini sudah sering ditayangkan saudara-saudara sebelum kebaktian selama 4 minggu berturut-turut sudah
ditayangkan dan kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan para WL dan singers. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Boleh menyanyi yang keras yang sudah pernah dengar ya lagu ini. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tutupmu lewati api, maaflah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Engkau mengajar kami untuk selalu berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Apalagi kalau kami mengamati kehidupan kami seperti nyanyian kami tadi Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau tetap setia, sepanjang hidup kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang hidup kami Engkau selalu mendengar doa-doa kami dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih
Terutama kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Sehingga kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami, sebagai sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus mengingatkan kami, mengajar kami untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehobot mengadakan kelas katekisasi gelombang kedua pada bulan Juni sampai September 2024. Kelas akan diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Dimulai pada tanggal 30 Juni 2024 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Dalam kelas kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri saudara ke kantor gereja atau Ibu Hana atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, hari ini kita mendengar lagi firman Tuhan tentang doa. Pasti kalau saudara melihat hamba Tuhan bulan ini maju dan bicara tentang doa. Mungkin ada saudara berkata, doa ya saya kan udah tahu. Doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan tidak putus-putusnya, doa kepada siapa, kepada Bapa. Kan saya udah tahu itu. Saudara, bukan cuma hanya tahu saudara. Apa saudara lakukan atau tidak? Sungguh-sungguh dalam berdoa atau tidak? Bertekun atau tidak? Nah itu. Kalau saudara lakukan itu, maka jawaban pasti saudara terima. Oleh sebab itu, kita minta kuasa Roh Kudus. Bukan hanya untuk kita mengerti akan firman Tuhan, tapi kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Saudara, untuk saudara yang mau dibaptis, sekali lagi sudah ada kelas katekisasi. Dalam kelas katekisasi itu diberi pelajaran tentang dasar-dasar kekristenan. Lagi sekali, bagi saudara yang juga belum mau dibaptis, tapi saudara ingin tahu dasar kekristenan, saudara bisa datang pada kelas katekisasi. Tiap hari Minggu setelah kebaktian KU1. Jadi 8:30 dimulai. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah dibagikan rahasia untuk bagaimana kami melihat kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami melalui hasil doa-doa kami semua. Ajar pada kami bukan hanya kami mengerti, tapi kami mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang datang di kebaktian ini dengan banyak pergumulan, apapun itu. Kami percaya kalau kami sudah serahkan itu ke dalam tangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Engkau adalah jawaban doa kami semua. Dan kami akan menerima itu dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Tetap kami berdoa untuk pemerintah kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan orang-orang yang percaya pada Tuhan beribadah dalam negeri ini. Kami boleh berbakti, kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Engkau tolong juga Tuhan dalam peralihan kepemimpinan pemerintahan ini. Supaya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan, memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk di dalam minggu yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Kami percaya Engkau akan menyertai kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau lindungi dalam perjalanan sampai di rumah dengan selamat. Dan tidak kurang suatu apa, kami percaya kami akan mengakhiri hari ini juga dengan berkat Tuhan. Kami akan mulai minggu yang baru juga berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang kedua pada bulan Juni sampai September 2024. Kelas akan diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Dimulai pada tanggal 30 Juni 2024 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Dalam kelas kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri saudara ke kantor gereja atau Ibu Hana atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.